tetangga itu ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 3 hak. Hak dari kita berarti kewajiban kita memenuhi hak tetangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nih lihat, langsung sajalah kita. Ini sebelum pulang nih sudah beres ini. Jadi kemarin kita membahas tentang tetangga. Di tetangga itu ada 3. Al-jiranu salah satu. Tetangga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jarun lahu haqqun wahidun. Yang kedua adalah wajarun lahu haqqani. Wajarun lahu salah satu hukukin. Tetangga yang mempunyai 3 hak adalah tetangga yang muslim yang masih kerabat kita. Itu mempunyai 3 hak. Tetangga yang mempunyai 2 hak adalah tetangga yang beragama Islam. Tetangga yang mempunyai 1 hak adalah tetangga yang bukan beragama Islam. Jadi itu harus diperhatikan, walaupun bukan atau tidak beragama Islam, tapi mereka mempunyai hak dari kita kalau itu adalah tetangga kita. Salah satu yang umum hak tetangga itu apa? Jangan merasa terganggu oleh kita. Itu yang harus dipenuhi. Jadi tetangga itu jangan pernah merasa terganggu dengan keberadaan kita. Justru tetangga itu harus merasa nyaman, tenang dengan keberadaan kita. Makanya ini hak mereka itu harus kita perhatikan. Jangan sampai hak mereka itu merasa terganggu. Maka kewajiban kita memenuhi hak mereka, apalagi kita di pesantren. Jangan sampai dengan keberadaan kita ada di pesantren ini, mereka merasa terganggu dengan keberadaan pesantren. Dari mulai hal kecil sampai hal besar. Wal jiranu yanfa'u ba'duhum ba'du. Jadi tetangga itu satu dengan yang lain, satu sama lain, atau sebagian satu dengan sebagian lain bermanfaat atau memberikan kemanfaatan. Ada manfaatnya bertetangga itu, atau tetangga itu ada manfaat bagi kita. Karena tidak ada orang itu yang hidup sendiri. Tidak mungkin orang itu bisa hidup dengan sendiri, pasti butuh pertolongan orang lain. Fa idza kanal insanu muhtajan masalan ila ba'dil adawati wal awani fa innahu yasta'iru dzalika min jiranihi. Kalau misalkan tetangga itu punya kebutuhan dari segi peralatan, maka mereka itu meminjam dari kalian lah. Kita kalau mau masak ada keperluan, pinjam katel, pinjam kastrol. Kepada siapa itu? Pada tetangga. Berarti tetangga itu bermanfaat bagi kita, karena kita bisa pinjam barang-barang itu dari tetangga.
Kewajiban kita menjaga barang yang kita pinjam, jangan sampai barang mereka kita pinjam begitu dipulangkan dalam keadaan rusak. Pinjam golok, pinjam apalagi barang, pinjam beraneka ragam barang. Ini harus perhatikan ini. Jangan sampai meminjamnya semangat, begitu mengembalikannya tidak ada yang tahu. Itu tidak boleh. Dan itu adalah salah satu kepercayaan mereka kepada kita. Atau sebaliknya, mereka juga pinjam sama kita. Butuh dengan kita. Butuh dengan apa kepada kita? Nah, karena kita adalah pesantren, santri, mereka butuh kehadiran kita, mengundang kita kalau bersyukur, kalau syukuran itu bagian daripada kemanfaatan. Fayu'irunahu iyyahu bifarahin wa sururin. Mereka mengasih pinjam kepada kita dengan apa? Senang dan gembira. Wa qad yastalifu minhum aidon syai'an minad darahimi wal at'imati wa hum aidon idza taju ilaiha yastalifunaha minhu. Nah, ini kalau uang itu astalif. Kalau untuk uang astalif. Kalau untuk sesuatu astair. Ya, sama-sama apa itu? Pinjam. Ana astaliful fulus. Saya pinjam uang. Atau minjam uang. Tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Atau pinjam makanan. Tetangga satu dengan tetangga yang lain. Tidak punya bawang, pinjam bawang. Tidak punya beras, pinjam beras. Tidak punya apapun itu bentuknya, karena bertetangga saling membutuhkan, satu sama lain saling menolong. Begitupun dalam pertemanan, anggap saja adalah bagian daripada bertetangga. Santri yang satu butuh dengan santri yang lain. Kalian pinjam baju, pinjam celana, pinjam apa lagi? Pinjam kopiah. Bisa kita perhatikan juga. Mana kalau santri yang pinjam, begitu pinjamannya jorok, begitu dikembalikan lupa. Ada. Nah, itu kan bertetangga kecil itu. Nah, santri yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Karena tidak ada manusia itu yang bisa hidup sendiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Wa idza dakhala baitahu sarikun aw waqa'a fihi harikun jaa jiranuhu liyusaiduhu ala qabdis sariki wa itfa'in nari. Kalau ada maling yang masuk ke rumah, kalau ada kebakaran di rumah, menolong newak bangsat, menangkap pencuri, memadamkan api bersama-sama kalau ada kebakaran atau ada pencurian. Tidak mungkin tetangga itu membiarkan rumah orang lain dicuri sama maling. Kalau ketahuan pasti berteriak. Apalagi di perkampungan. Keharmonisan bertetangga itu ada. Itu santri itu. Dengan si abah ini kena, si abah itu kena. Itu bagian daripada apa? Bertetangga.
Bagian dari apa itu? Bertetangga. Sehingga ada kemanfaatan. Dikirim pisang, alhamdulillah. Dikasih pepaya, alhamdulillah. Nah, banyak manfaat bertetangga. Apalagi kalau tetangganya banyak. Apalagi kalau punya teman banyak. Wa kadzalika idza jaa min safarin aw wulidalahu mauludun ya'ti jironhu ila baitihi liyusyarikuhu fi sururin bidzalika. Kalau misalkan mau pergi atau datang dari perjalanan, sudah bepergian jauh terus datang, pasti apa itu yang diharapkan? Apa? Bawa oleh tetangga itu. Atau misalkan ada lahiran, saling menengok. Iyalah, itu bagian daripada apa? Bertetangga. Kalian juga sama nanti kalau punya tetangga gitu, jangan pengen ditengok kungkul, nengok atuh. Jadi itu apa? Saling menengok, saling memperhatikan yang satu dengan yang lain, karena itu adalah bagian daripada bertetangga. Atau di kita bagian daripada berteman misalkan. Jangan hayang injem nah hungkul atuh. Kali-kali diinjem. Dan itu akan terasa nanti kalau kalian sudah besar. Kalau kalian sudah besar, sudah terjun di masyarakat, akan berarti sekali arti pertemanan dari sekarang. Dan pertemanan sekarang, pertetanggaan kecil sekarang antara kalian dengan kalian itu, nanti pengaruhnya di masa yang akan datang berpengaruh sekali. Bagaimana kehidupan si A di pesantren, bagaimana kehidupan si B di pesantren, itu memberikan pengaruh. Memberikan apa? Kepercayaan tersendiri. Kepercayaan tersendiri. Makanya bangun dari sekarang. Ya minimal kalian dengan kalian itu saling jujur di antara kalian itu. Tidak ada pengkhianatan di antara kalian. Maka ketika bertemu, yang ada apa? Keharmonisan. Wa idza marido hazinu alaihi waja'u ila darihi yas'aluna an halihi. Kalau sakit apa? Menengok. Datang ke rumahnya, menanyakan keadaannya. Kumaha ye, Kang, kumaha Kang? Kumaha Mang? Sakit apa? Sudah ke dokter atau belum? Jadi kita ini masih kecil sudah belajar apa? Bertetangga. Jadi belajar perhatian. Belajar apa? Perhatian. Jangan sampai kita tidak tahu kumaha ye bertetangga tadi. Makanya yang tadi pesantren ini mempunyai apa? Mempunyai tetangga. Maka bikin tetangga kita itu apa? Nyaman dengan keberadaan kita. Jangan sampai orang-orang sekitar pesantren ini tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita. Wa yad'una lahu bil afiyah, mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh, sing enggal damang. Begitu. Kalau punya kelebihan dari segi materi, mengasih. Kalau tidak punya, cukup dengan doa. Nengoknya jangan lama-lama teuing.
nengok yang sakit lama-lama jangan, kasihan, capek. Dengan datangnya kita, berarti tanda kita ini apa? Memperhatikan tetangga. Kama annahu idza mata alaihi ahadu usratihi, atau ila darihi li musa'adatihi wa ta'ziyatihi wa liyusyayyauna janazata mayyitihi. Atau misalkan nih, ada tetangga salah seorang saudara kita mati, meninggal dunia, datanglah ke rumahnya untuk memberikan pertolongan dan bertakziah dan menghantar jenazah. Ini yang belum pernah kita laksanakan. Betul nggak? Belum pernah kita laksanakan. Paling kita melaksanakannya apa? Ikut tahlil saja. Makanya nih saya harapkan nih kelas 6, kelas 5 sudah bisa nih belajar. Jadi saya pengennya kelas 5, kelas 6 itu kelas 4 belajar memandikan, belajar mengkafani. Kalau mensolati kan sudah bisa. Belajar menguburkan, memandikan, mengkafani, menguburkan. Nah, santri Kordoba harus bisa dan berani. Tahu cina? Bisa dan berani. Ada yang bisa tidak berani. Oleh kamu Handi berani nggak kira-kira? Hah? Arif? Nah, si Agus berani kayaknya sama Agusnya. Yang mengkampani berani. Berani. Mengumpulkan berani. Hah? Harus ada yang berani. Kadang-kadang yang kelihatannya gagah, begitu berhadapan dengan hal yang demikian malah hoy. Tapi kadang-kadang yang kelihatannya malah hoy, berhadapan hal-hal dengan yang demikian malah berani. Jadi harus ada yang bisa dan berani. Ada yang bisa tapi tidak punya keberanian. Ada yang punya keberanian tapi tidak bisa. Nah, padahal ada di fikih kelas berapa? Kelas 1 itu ada itu. Fayajibu alaika anta ta'addaba ma'ajiro nikah. Fayajibu alaika anta ta'addaba ma'ajiro nikah. Maka wajib bagi kamu bertetangga itu dengan beradab, sopan santun, adabnya diperhatikan. Mana tetangga yang lebih tua, mana tetangga yang lebih muda, mana teman yang lebih tua, mana teman yang lebih muda, mana yang sejajar. Jangan sampai ke teman yang lebih tua bilang nama langsung, ke teman yang lebih tua sekali bilang nama langsung. Bi anta beda'ahum bisalami wa tabtasima amama wujuhihim. Nah, ini harus diperhatikan nih. Nah, senantiasa memulai dengan salam. Assalamualaikum. Nah, memulai dengan salam. Mulai sendiri. Dan senantiasa bersenyum. Senyuman selalu ada di bibir. Entong serite ka awewe hungku. Semuanya. Ketemu dengan orang itu belajar senyum. Senyum itu bagian daripada sodako. Senyum itu. Wa tusa'idahum idzahtaju ila musa'adatika wa tahdzara ghayatal hadzari min adziyatihim. Memberikan bantuan
kalau bantuan dibutuhkan. Dan hati-hati, sehati-hatinya dari menyakiti tetangga. Wa idza ashtaraita fakihatan au ghairaha fa ahdilahu minha. Kalau beli buah-buahan atau lain, tetangga kita dekat, belajar berbagi. Kalau beli jeruk misalkan, berbagilah. Kalian kirim sama orang tua misalkan roti banyak, 20 roti misalkan. Belajarlah berbagi. Jangan sampai roti sudah busuk baru dibagikan. Belajar berbagi itu mahal. Susah belajar berbagi itu. Karena berbagi itu apa? Ada kekhawatiran habis. Padahal dengan berbagi rezeki itu bisa bertambah. Fa illam taf'al fa'adkhilha baitaka sirron. Kalau punya sesuatu terus tidak ngasih, sembunyikan, rahasiakan, jangan sampai tetangga itu tahu bahwasanya kita ini punya sesuatu. Kama fil hadithi wa fihi aidon ma'amanabi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu. Ma'amanabi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu. Tidak beriman kepada saya orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga yang di sampingnya lapar, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwasanya tetangganya itu apa? Lapar. Jadi tidak beriman kepada saya orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga yang di sampingnya dalam keadaan lapar, dan dia tahu bahwasanya tetangganya itulah lapar. Saking pelitnya tidak mau berbagi, maka orang seperti begitu tidak dikatakan beriman kepada Rasul baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibalik sekarang dicontohkan, tidak beriman santri yang tidur dalam keadaan kenyang sementara temannya dalam keadaan lapar, dan dia tahu bahwasanya temannya itulah lapar. Tapi dari sini mah tidak mungkin lapar, dan makannya sama-sama waktunya, sama-sama jam makannya. Tapi juga harus tahu siapa yang sudah makan, siapa yang belum makan. Jangan sampai di antara teman kalian itu ada yang tidak kebagian nasi karena kehabisan. Harus ada yang berani ngomong. Tuh, kalian biarkanlah. Saya malah lapar, biarkan saja. Kasihan. Kalau masalah perut, kasihan, harus merasa kasihani kepada perut orang. Wa tahdharu aidon antu khosimahum aw tatakabbaru alaihim bimalika aw mali abika. Dan juga harus menghindari yang namanya apa? Percekcokan atau persombongan. Sombong apa? Sombong dengan hartamu atau harta orang tuamu. Aw taskhara minhum, aw tarfa'a sautaka waqta naumihim, aw tuwassihoha,
Aw tajassasa alaihim minas sutuh, aw min thuqubil judron, aw minal abwab. Mengolok-olok, mengejek, atau mengangkat suara, teriak-teriak ketika mereka tidur. Nah, yang kemarin kita lakukan ya, teriak-teriak sementara mereka tidur, itu mengganggu. Awatarmi buyutahum, atau rumahum, atau rumah mereka dilempari, melempar rumah mereka jangan, atau lempar-lemparan nggak boleh, atau mengotori rumah mereka tidak boleh, atau memata-matai mereka. Memata-matai mereka, memata-matai mereka dari permukaan rumah. Turak lirik, wah si Eta punya apa nih? Terus jadi pengen tahu urusan orang, jangan. Au min thuqubil judron, atau dari lubang dinding. Noongan begini, noong gawe. Tidak boleh lah. Kalian jalan, ada pintu yang muka, kalian tengok begini. Kurang sopan itu. Tidak sopan. Jalan itu ke depan memandang itu sambil tungkul sedikit. Bukan jalan itu begini. Terus gitu jalan. Jangan. Jangan pengen tahu urusan orang. Awil abwab, atau pintu ya gitu tadi. Pintu molongo, ningali ada siapa aja tuh. Penasaran kalau ada pintu molongo itu. Itu tidak boleh bagian daripada adab bertetangga. Qala ta'ala wala tajassasu, jangan memata-matai. Wa idza ul jari dzanbun azimun, menyakiti tetangga itu dosa besar. Ada kan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Maka menyakiti tetangga bagian daripada apa? Dzanbun azim, dosa besar. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu, bahwa tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau orang merasa terganggu dengan keberadaan kita, maka si orang tersebut tidak akan masuk surga, karena orang tersebut seolah-olah memberikan gangguan kepada tetangga. Jadi diusahakan tetangga itu merasa nyaman, merasa betah dengan keberadaan kita. Jangan sampai si tetangga itu merasa tidak aman, merasa bising, merasa riweuh. Jadi jangan, la yadkhulul jannah itu tidak akan masuk surga. Nah, maka itu harus benar-benar hak tetangga itu diperhatikan, dan itu adalah kewajiban kita memenuhinya. Idzab tulita bijironin asyrori, kalau kamu diuji, dicoba
dengan keberadaan tetangga yang syirir. Syirir itu apa? Benar lah, tidak baik syirir itu. Fasbir, maka apa? Sabar. Maka sabar terhadap ejekan mereka. Nah, Islam begitu. Jadi kalau Islam mengajarkannya senantiasa apa? Sabar. Tapi ada juga tidak masuk surga bagi tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguan. Tapi juga Islam juga mengajarkan harus belajar bersabar ketika dihadapkan dengan tetangga yang kurang baik. Wahzar antujariyahu, hati-hati bertetangga dengan orang seperti mereka itu. Fisui akhlakihim, kalau akhlaknya apa aja jelek. Hatta taslama min syarihim, sehingga kamu selamat dari kejelekan mereka. Wabta'id an majalisati auladihim, jauhi dari pergaulan dengan anak-anak mereka. Anak-anak kita jangan sampai bergaul dengan anak-anak mereka. Menghindar lebih baik. Nah, begitu berarti li alla taktasiba min tibaihim al-qabihati. Supaya apa? Tidak tertular dengan yang namanya apa? Kebiasaan jelek. Kalau tertular fatakuna syariron mislahum, maka akan jadi seperti mereka, yaitu menjadi jelek juga, menjadi kurang baik juga. Ini bagian daripada apa? Kita bertetangga dengan apa? Tetangga. Kalau di pesantren kita berteman dengan teman. Kira-kira teman itu merugikan kita? Diusahakan jangan banyak bergaul dengan teman yang kurang baik kalau kita tidak bisa atau menganggap tidak mampu untuk merubah teman. Maka bertemanlah dengan teman yang baik. Tapi insya Allah yang namanya di Cordoba, temannya semuanya insya Allah baik. Maka yang satu dengan yang lain harus belajar memperhatikan, jangan hidup sendiri-sendiri. Jadi itu saja, mudah-mudahan kita semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita, urusan orang tua, urusan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan pesantren juga, urusan para donatur ke pesantren, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.